Ya, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nggak pernah ya kepikiran yang namanya jalan-jalan, terus cari sekolah, atau cari tempat di mana kita juga bisa mengajar. Yang ada nih kayak namanya jalan-jalan, pasti pikirannya cuma cari tempat-tempat rekreasi, cari tempat kuliner, dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas yang selalu mencari keindahan, dan kita lupa memperhatikan sekitar. Tapi, di komunitas Seribu Guru ini menarik sekali pemirsa. Bisa jalan-jalan, tapi juga tetap memikirkan nilai kebermanfaatan. Nah, Kak Riri, ini programnya sebenarnya seperti apa sih di komunitas Seribu Guru ini? Ini kan banyak banget ya tersebar di seluruh daerah di Indonesia gitu. Nah, apakah kemudian semua daerah nih berkunjung kepada satu tempat yang sama atau seperti apa metodenya? Gini, karena kan kita lihat ya bagaimana pendidikan di Indonesia itu kalau di pedalaman belum sama rata ya, di mana pendidikan mulai dari fasilitasnya sama gurunya. Nah, di sini kenapa kita di setiap regional itu kayak ada, sebenarnya kita nggak dalam semua regional berkunjung ke satu tempat, enggak. Jadi mereka kayak saya kan di Bogor, berarti mengunjungi tempat yang terjangkau oleh Bogor, didatengin. Misalkan pedalaman di daerah Jonggol, di daerah Cariu, nah kita datengin ke sana untuk kegiatannya. Kalau yang misalkan kan ada teman saya juga yang di Lombok, berarti dia ngedatengin tempat yang terjangkau oleh daerah Lombok. Gitu. Oke, berarti sebenarnya ini lebih ke mencari lokasi terdekat gitu ya dengan tempat tinggal kita yang masih tentunya ya layak untuk kita kunjungi, seperti itu ya Kak Riri ya? Ya betul. Terus tadi kan kakak nanya tentang kegiatan apa sih yang ada di komunitas Seribu Guru? Sebenarnya kegiatan kita itu adalah yang paling unggulan, program kita unggulan itu adalah traveling and teaching. Karena kenapa? Tadi kan traveling duluan ya. Karena memang kita mengumpulkan volunteer yang hobi traveling, tapi dia pengen pengen sharing gitu dengan adik-adik yang di pedalaman. Jadi ke teaching seperti itu. Jadi namanya traveling and teaching. Biasa dikenal dengan TNT. TNT itu program unggulan, aku yakin banget pasti banyak banget sih yang mau ikut, karena semua orang siapa coba yang nggak hobi sama yang namanya jalan-jalan ya kan, apalagi sekarang jalan-jalannya nggak galau lagi bikin itinerary, tapi sudah ada program dari komunitas Seribu Guru. Nah, ini biasanya kalau misalnya dalam satu kali trip gitu ya, ini biasanya berapa orang sih Kak Riri? Nah, kita kan biasanya dibatasin untuk volunteer di sini. Dan alhamdulillah sih, alhamdulillah sih untuk selama ini itu untuk volunteer yang daftar ke setiap regional biasanya hampir 200 orang dalam satu event TNT. Tapi yang kita cuma 30 orang aja. Jadi ada penyaringan. Untuk buat kayak gitu. Itu 31 regional, Kak. Tapi kalau misalkan dalam bulan ini 33 regional mengadakan TNT, ya tinggal dikalikan 33 kali 30 relawan. Sekian orang yang kita turunkan ke pedalaman untuk pendidikan Indonesia. Nah biasanya apa sih yang bikin mereka tertarik untuk ikut tadi ya, selain tadi ada traveling dan teaching, dan apakah kemudian orang-orang yang ikut mendaftar tadi sebagai volunteer itu mereka yang sudah pernah ikut sebelumnya atau gimana? Jadi gini, biasanya nggak tahu nih, karena virusnya itu kalau jadi volunteer itu saya juga dulu kan nyoba-nyoba awalnya sebelum jadi tim ya. Saya ikut sekali, ternyata ketagihan, karena memang ternyata dari traveling ini kita punya kayak, selain kita bisa sharing ke adik-adiknya, kita punya manfaat atau motivasi secara langsung dari adik-adiknya. Soalnya dalam satu kegiatan itu ada kayak kita ngobrol sama adiknya langsung, heart to heart gitu kan, hati ke hati ya melaluinya. Jadi adiknya ngobrol, ternyata kakak saya seperti ini, pokoknya ngeritain bagaimana keadaan kegiatannya sehari-hari. Kita tuh dari sana mulai kayak, ya Allah harus bersyukur banget, kayak ternyata gitu kan kita bisa ini dengan ya gitulah Kak, pokoknya seneng banget akhirnya. Ya, jadi intinya sih happy banget, karena sebenarnya selain jalan-jalan yang biasanya kalau jalan-jalan ini identik sama yang namanya buang-buang uang. Nah, tapi ini bukan sekedar buang-buang uang, tapi juga kemudian membuat kita semakin bersyukur ya, karena mendapatkan cerita-cerita tadi langsung dari adik-adik itu gitu ya. Bisa membantu kan adiknya. Biasanya kan kita selalu ngasih sesuatu gitu kan, bikinkan buat adik-adiknya. Kalau nggak bikinkan, kalau memang kita lagi ada rezeki lebih, itu kita selalu ngasih untuk fasilitas sekolahnya atau bahkan ke gurunya. Ada juga kan kegiatan kita yang kegiatan yang sekarang kita kerjasama itu adalah Smart Center Yayasan Seribu Guru. Ini kegiatan itu namanya Smart Center, di mana kita setiap hari ngasih makan adik-adik pedalaman di Lombok sana itu
makanan yang bergizi, Baik. kemudian kita ngasih beasiswa untuk gurunya, kemudian untuk beasiswa untuk adik-adiknya. Wow. Ya, Wow. Nah, ini juga siapa yang bisa ikut berkontribusi untuk ikut juga dalam program tadi Smart Center? kalau Smart Center itu lebih ke donatur ya. Jadi Baik. siapa yang menjadi donatur, biasanya kita open donatur, yang mau boleh kita gabung menjadi relawan Smart Center. Oke, nah kalau misalnya sudah terpilih ya Kak 30 orang untuk ikut trip kali ini ya. Ya. Nah, itu mereka biasanya diberitahu nggak nanti di sana mengajarnya yang seperti apa? Ada proses kayak prepare gitu, kayak persiapan sebelum mereka sampai akhirnya bisa mengajar juga adik-adik gitu, atau gimana Kak? Iya nih, Rafa kan kalau kita bayangin ya, Bogor itu biasanya Bogor paling pedalamannya bisa tersentuh oleh kendaraan ya. Iya. Jadi ada satu tempat di mana kita itu harus jalan kaki dari terakhir kendaraan bisa parkir. Itu daerah Sukmur, ya dekat Jonggol, pernah tuh ya kita ngadain ke sana. Kita jalan kaki jam 3 pagi ke sana. Dan itu semua kita kasih tahukan ke volunteer yang nanti akan daftar. Baik. Kayak gini tempatnya, tempat travelingnya kayak gini, sekolahannya seperti ini, jauhnya seperti ini. Kita menempuh ke sana tanpa kendaraan atau apapun kita kasihkan gitu. Baik. Untuk ngajar itu sendiri kita pakai ada lesson plan-nya. Kita memberikan lesson plan untuk mereka, para volunteer. Karena kan tadi kita tahu ya basicnya mereka tidak semua guru ya. Betul. Jadi takutnya grogi gitu loh. Yes, benar. Kan gak bisa ngajar gitu. Itu dia, makanya aku jadi sebenarnya penasaran banget itu gimana ya mereka yang bukan guru terus kemudian harus sampai ke sekolahan, harus mengajar. Nah, ini gimana prosesnya? Apakah mereka ada sebelumnya ya kayak ya persiapan untuk sebelum perjalanan itu gimana tuh Kak? Sebenarnya kita ada technical meeting ya. Di sini technical meeting itu nanti lesson plan yang kita berikan itu pelajaran teaching yang kita berikan ke mereka itu, jadi kita konsepnya fun learning. Dimana kegiatan-kegiatan kita di sini adalah cuma kayak ya happy aja buat anak-anak, nggak secara formal gitu. Kalau misalkan pertama lesson plan yang pertama kelas 1 itu tentang memperkenalkan diri, ya udah memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris misalkan, kemudian nanti pakai games, itu anak-anak ya di-create dengan tergantung sesuai dengan kemampuannya si volunteernya seperti itu. Jadi nggak takut gitu, nggak formal. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak juga ya, dan juga memotivasi mereka sebenarnya untuk terus belajar dan nggak patah semangat dengan melihat ada volunteer-volunteer yang hadir yang memberikan semangat kepada mereka. Iya benar. Jadi kan sebenarnya kita di sini pengen awalnya juga goalsnya kita pengen ngasih kayak pertama itu biasanya kita memperkenalkan diri di kelas itu, misalkan saya Riri dari Bogor, profesinya adalah sebagai apa, terus teman ini sebagai apa. Jadi anak-anak tuh, oh ternyata apa profesinya ini ya, ada ini ya. Jadi ngebuka wawasan untuk mereka. Kalau yang biasanya yang pedalaman itu tahu profesinya, oh cuma tahu ustaz, guru, dokter, polisi. Kan biasanya orangnya anak-anak itu taunya gitu banget. Cita-cita anak-anak ya. Anak-anak. Nah, kita kayak ngebuka jalan, ternyata banyak banget cita-cita yang bisa kamu ambil. Jadi jangan sampai putus sekolah atau kayak kalau nggak ada motivasinya kurang. Sebenarnya bisa banyak cara untuk jadi kakak-kakak yang di depan sini kayak gitu biasa. Oke, nah ini jadi semakin penasaran ya, kayaknya ini obrolannya akan langsung pada pertanyaan bagaimana kemudian ketika kita juga merasa tertarik untuk ikut serta dalam program komunitas 1000 guru ini pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di PTV Show.